Hai para bonsai kreator, bertemu lagi bersama Buncapedia. Oke, kali ini kita akan membahas hal yang sangat begitu penting dalam setiap bisnis, bahkan untuk personal. Apa itu? Branding. Oke, branding itu ada dua ya bonsai, product branding dan personal branding. Branding itu apa sih? Nah, branding itu adalah untuk menciptakan image suatu produk atau personal supaya bisa berbeda dengan yang lainnya dan menjadi kuat di masyarakat hingga selalu diingat, dan otomatis tujuannya nantinya bisa meningkatkan omset maupun meningkatkan penjualan, dan juga otomatis margin profitnya naik dong. Maka dari itu, bonsai branding ini harus diperhatikan sebelum memulai usaha atau sebelum memulai membrand personal. Mau dikenal sebagai apa, seperti itu. Tapi kali ini kita akan membahas lebih detail untuk product branding. Oke bonsai? Product branding, branding. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah nama, logo, dan slogan untuk suatu produk bunda. Kenapa? Jelas dong, kalau nggak punya nama, logo, dan slogan, bagaimana bisa dibedakan dengan produk yang lain? Kalau cuma kue kering by Mama Adam, kue kering by ini, itu kan sangat pasaran sekali ya bonsai. Hindari hal-hal seperti itu. Alangkah lebih baiknya itu brand mudah diingat, tidak terlalu panjang, unik, dan nanti kita akan bahas lebih detail tentang logo ya. Jadi logo ini ada beberapa yang harus perhatikan. Logo itu bisa hanya tulisan saja atau gambar saja, itu ada istilahnya. Ada tipografi, ada berdasarkan banyak sekali. Nanti kita akan bahas di part yang lain, oke? Nah, selanjutnya yang kedua adalah menentukan USP. Apa itu USP? Unique Selling Proposition. Nah, Unique Selling Proposition ini adalah hal yang harus di-create untuk berbeda, entah itu suatu keunikan atau perbedaan produk bonsai semuanya dengan produk yang lain. Entah dari kemasannya, entah dari cara kirimnya, entah dari cara memarketingkannya, atau bahkan juga cara menservis konsumennya, itu termasuk adalah USP. Yang ketiga, product brief. Product brief itu adalah membuat deskripsi dari produk bonsai semuanya, sehingga orang yang membaca logo atau produk bunda itu sudah tahu ini jualan tentang apa ya. Itu sangat perlu. Itu bisa di sosial media atau bahkan di kemasan dari produk tersebut. Setidaknya ada sekilas tentang produk brief bonsai semuanya. Lalu yang keempat ya, riset pasar itu penting sekali bonsai. Riset pasar ini bisa menggunakan yang banyak sekali digunakan para pebisnis, analisa SWOT. Nah, tapi buat ibu-ibu rumah tangga, jangankan analisa SWOT, buat mikirin masak besok aja kadang masih bingung ya kan? Oke, tenang aja bonsai. Di part selainnya nanti akan kita bahas analisa SWOT untuk ibu-ibu rumah tangga UMKM kecil yang mungkin belum paham apa itu, dan akan dikemas lebih mudah dan sederhana. Selanjutnya bonsai adalah pemilihan media yang tepat. Nah, ini berdasarkan riset pasar. Riset pasar tadi kita sudah bisa menentukan target market kita siapa, positioning kita mau gimana. Otomatis kita bisa memilih media yang tepat. Nah, pemilihan media yang tepat ini tidak asal. Beberapa riset pasar, kalau ada contohnya misalkan target kita anak-anak muda usia sekian sampai sekian, itu lebih banyak penggunanya itu di mana sih sosial media ini? Instagram kah, TikTok kah, atau online marketplace lah. Nah seperti itu ya, harus tepat bonsai, tapi harus melakukan riset pasar dulu, minimal di lingkungan sekitar bonsai. Oke. Yang terakhir adalah konsisten, itu yang penting. Dari semua usaha kita, riset pasar, menentukan USP dan lain-lain akan percuma kalau kita tidak konsisten, karena berproses branding itu bonsai tidak langsung sehari sekali kita lakukan orang langsung mengenal, tidak. Pasti gampangnya begini bonsai, tahu kan beberapa produk yang kalau kita lihat gambar logonya kita sudah tahu itu produk apa. Nah, itu membutuhkan proses berapa puluh tahun ownernya untuk bisa melakukan branding. Dan bahkan untuk melakukan branding aja, mereka mengeluarkan budget cukup besar, namun memang hasilnya luar biasa.
ya kan Bunda? Nah oke, sekilas tentang Buncapedia kali ini. Jangan lupa ikutin terus save postingan ini supaya bisa Bunda pelajari di lain waktu, dan juga share ke teman-teman supaya bisa saling berbagi ilmu gratis. Tenang aja, di sini Bunda semuanya tidak hanya mendapatkan tips trik secara mentah. Untuk detail akan dibahas di YouTube Gandari Cahyani. Bunda semuanya bisa follow juga, bisa subscribe juga. Jadi kalau seandainya mau lebih detail di Instagram tidak bisa detail dan lama, Bunda semuanya bisa belajar di YouTube ya. Oke, tapi semoga bermanfaat walaupun sebentar, dan semuanya sukses selalu, UMKM bergerak.